Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 2E PGSD dengan beranggotakan Elsa Agustina dengan NIM 2008265, kemudian Ervina Yunika dengan NIM 2008708 dan Wulanur Afifah dengan NIM 2008331. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kurikulum pembelajaran IPS di negara Belanda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 4 poin, yaitu sejarah singkat pelajaran IPS di Belanda, kemudian kurikulum pendidikan di Belanda, kemudian cakupan pelajaran IPS di Belanda, dan cara belajar mengajar IPS di Belanda. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Hajah Tin Rustini, MPD, dan Bapak Muhsin Arifin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas awal yang telah membimbing kami. Poin pertama mengenai sejarah singkat pembelajaran IPS di Belanda. Sebelumnya, kita bahas mengenai Belanda. Belanda adalah sebuah negara monarki konstitusional yang terletak di benua Eropa. Wilayahnya mencakup daratan di benua Eropa Barat dan 3 pulau di kawasan Karibia. Negara yang dipimpin oleh seorang raja ini memiliki luas wilayah sebesar 41.543 km kuadrat dan jumlah penduduk sebanyak 17.280.397 jiwa pada tahun 2020. Etnis yang mayoritas di Belanda adalah Dutch. Namun, ada 3 etnis utama lain, yaitu etnis Fries di bagian barat laut, etnis Frankis di bagian selatan laut, dan etnis Saksis di bagian utara dan timur laut. Negara Belanda juga termasuk negara maritim karena dikelilingi oleh laut dan mempunyai garis panjang bukit pasir di kawasan pesisir laut. Iklim di negara ini dipengaruhi oleh kondisi geologis. Mengenai pendidikan sosial. Pendidikan sosial sangat diperlukan bagi setiap negara, terutama di negara Eropa seperti Amerika, Inggris, Belanda, dan juga negara yang baru berkembang seperti negara di Australia dan Asia, termasuk Indonesia. Memandang perlunya pendidikan IPS bagi setiap warga negara dengan secara resmi pada tahun 1827 atau sekitar abad setelah revolusi industri atau abad ke-18, Rugby di Inggris memasukkan social studies ke dalam kurikulum sekolah. Nah, dimasukkannya IPS ke dalam kurikulum sekolah dikarenakan adanya perubahan perilaku manusia akibat berbagai kemajuan dan ketercukupan pada bidang industrialisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berdampak baik dengan terwujudnya bangsa yang semakin maju dan modern, tetapi berdampak buruk juga pada perilaku sosial yang kompleks. Untuk mengatasi berbagai masalah mengenai sosial di masyarakat, dibutuhkan pendekatan program pendidikan formal di tingkat sekolah agar sistematik dalam penyampaian atau pengaplikasiannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pendidikan IPS merupakan salah satu pendekatan yang dianggap lebih efektif dalam membentuk perilaku sosial yang baik, khususnya bagi usia sekolah sebagai sumber daya manusia yang akan menghadapi berbagai tantangan dan problematika yang semakin kompleks di masa depan. Di negara Belanda dengan penduduk yang beragam etnis sangat membutuhkan pengetahuan mengenai sosial bermasyarakat yang baik. Kemudian, melihat kondisi geografis Belanda dengan wilayah yang lebih kecil namun berpendudukan lebih banyak, maka diperlukan pengetahuan untuk mengatur semuanya demi keberlangsungan negara Belanda untuk terus berkembang. Saya Wulanur Afifah dengan NIM 2008331 akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Belanda. Sistem pendidikan di negara Belanda berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kita menempuh 6 atau 3 tahun setelah SD. Di Belanda, tidak semua orang dapat menempuh tahapan tersebut. Saat pelajar dari Belanda lulus dari elementary school, mereka akan mengikuti ujian untuk menentukan nasib selanjutnya. Ujian itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu VMBO, HAVO, dan VWO. Jika seorang siswa dari Belanda tersebut memiliki pengetahuan akademik yang kurang,
maka dia dibimbing untuk mengikuti VMBO selama 3 tahun dan MBO selama 1 tahun. Sesudah lulus dari MBO tersebut, maka siswa itu dapat langsung bekerja. Yang kedua, jika siswa tersebut memiliki kemampuan akademik yang lebih baik, maka siswa tersebut dapat mengikuti HAVO selama 5 tahun. Setelah lulus dari HAVO, kemudian siswa tersebut dapat mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu HBO. Di Indonesia, hal tersebut sama dengan universitas. Namun, yang membedakan antara universitas dan HBO, yaitu HBO mengutamakan ilmu terapan. Dan yang terakhir adalah, siswa yang mempunyai kemampuan akademik yang tinggi bisa menjalankan WO selama 6 tahun. Setelah itu, siswa tersebut dapat mendaftar universitas yang tak berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia. Jika siswa yang memiliki tingkatan akademik yang lebih rendah namun ingin mengikuti sistem pendidikan yang lebih tinggi, maka siswa tersebut dapat melakukan program standarisasi. Sistem pendidikan antara Indonesia dengan Belanda sangat berbeda. Salah satunya adalah penjurusan yang telah dimulai saat berada di tingkat dasar dengan memperhatikan minat serta kemampuan akademik dari siswa tersebut. Secara umum, sistem penjurusan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan tingkat dasar dan lanjutan atau primary and secondary education. Pendidikan tingkat dasar ini diwajibkan saat siswa berusia 5 tahun dan berlangsung selama 8 tahun, yaitu 7 tahun diantaranya adalah wajib belajar. Di akhir pendidikan pelajar dari Belanda diharuskan untuk memilih pendidikan lanjutan yang akan mereka jalani. Pendidikan lanjutan ini dimulai saat siswa berusia 12 tahun sampai 16 tahun, dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu VMBO program yang dilaksanakan 4 tahun, dan HAVO selama 5 tahun, dan VWO selama 6 tahun. Yang kedua, pendidikan tingkat menengah kejuruan atau Senior Secondary Vocational Education and Training, disebut juga MBO, yang dilakukan selama 4 tahun, diberikan dalam beberapa jurusan, antara lain ekonomi, teknik, perawatan diri, kesehatan, kesejahteraan, dan pertanian. Yang ketiga, pendidikan tingkat tinggi atau Higher Education. Terdiri dari 2 bagian, yaitu HBO atau High School atau University of Professional Education, dan WO atau Research Universitas. High School memberikan pendidikan yang bersifat siap digunakan untuk siswa yang ingin langsung terjun ke lapangan pekerjaan praktis, dan sedangkan universitas memberikan pendidikan yang bersifat spesifik atau penjurusan berdasarkan ilmu-ilmu murni. Pada tingkat sekolah dasar, rencana kerja adalah instrumen utama bagi Dewan Pendidikan, organisasi dan isi program pendidikan yang ditetapkan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun dalam bentuk proposal dari para guru. Di dalamnya berisi pilihan materi pelajaran, metode mengajar, cara atau teknik bagaimana hasil belajar anak yang diukur, dinilai, dan dilaporkan. Tiap tahun dirancang program kegiatan guru dan kegiatan murid untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Rencana kerja atau work plan sekolah dibahas oleh inspektorat, dan semua rencana kegiatan harus disampaikan untuk diserahkan kepada inspektorat. Rapot siswa di Basic School memuat 44 butir pendidikan. Banyaknya items yang harus dinilai oleh Basic School membuat pihak sekolah betul-betul dapat mengenali bakat, mentalitas, dan budaya para siswanya. Basic School bertugas menstimulir bakat, menggambleng mentalitas, dan mengembangkan budaya para siswanya dalam suasana demokratis dan sportif, sehingga tercipta generasi penerus Belanda yang bukan cuma pandai, tapi juga berakhlak luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervinda Yunika dengan NIM 2008708. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya tentang 44 butir pendidikan di Basic School. Yang pertama itu ada bahasa Belanda yang memiliki 11 butir. Yang pertama ada teknik membaca, kedua ada pemahaman teks, ketiga ada entusiasme saat membaca, keempat ada perbendaharaan kata, kelima ada teknik mengeja, keenam ada tata bahasa, ketujuh ada pekerjaan rumah, kedelapan ada mengarang, kesembilan ada kemampuan berargumentasi, kesepuluh ada kemahiran mengucap atau berbicara, dan yang terakhir itu ada menulis tebal tipis. Kemudian yang kedua itu ada presentasi yang memiliki 4 butir. Di antaranya yang pertama referensi buku, kedua guntingan koran, ketiga bercerita di depan kelas, lalu yang terakhir itu membuat skripsi kecil. Selanjutnya ada word orientation yang memiliki 5 butir, yaitu diantaranya yang pertama ada ilmu bumi, kedua ada pengetahuan sumber daya alam,
ketiga ada ilmu sejarah, ya, dan yang keempat itu ada ilmu alam. Dan yang terakhir ada undang-undang tentang lalu lintas. Kemudian ada tentang mentalitas siswa yang memiliki 7 butir. Di antaranya, pertama, konsentrasi dalam kelas, kedua, kecepatan bekerja, ketiga, ketelitian bekerja, keempat, upaya untuk mencapai prestasi, kelima, kemandirian dalam bekerja, keenam, kerjasama dengan sesama siswa, dan yang terakhir itu penampilan. Selanjutnya ada ekspresi siswa yang memiliki 4 butir, yaitu yang pertama melukis, kedua pekerjaan tangan, ketiga musik, dan yang terakhir sandiwara. Kemudian ada olahraga yang memiliki 2 butir, pertama pertemanan dan kedua gerak badan. Selanjutnya ada tentang kelakuan siswa yang memiliki 3 butir, pertama kelakuan di kelompok sesama siswa, kedua kelakuan di luar kelas sesama siswa, dan yang terakhir kelakuan terhadap pengajar. Lalu ada pekerjaan rumah yang memiliki 2 butir. Yang pertama, belajar sendiri, dan kedua, membuat tugas. Kemudian ada katekese yang memiliki 1 butir, yaitu partisipasi. Dan yang terakhir itu ada berhitung yang memiliki 5 butir. Di antaranya, berhitung umum, berhitung di luar kepala, latihan berhitung, menghitung, dan penguasaan hitungan. 44 butir penilaian yang ada dalam rapot setiap siswa basic school. Di atas itu masih ditambah 2 materi ekstrakurikuler, yaitu berenang dan bersepeda. Cakupan ilmu pengetahuan sosial di negara Belanda. Menurut Institut Nasional untuk pengembangan kurikulum, tujuan dari studi sosial adalah untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan siswa sehingga mereka semakin mampu mengatasi secara kritis dan kreatif fenomena sosial politik dan masalah saat ini. Pengetahuan dan wawasan IPS dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu yang pertama, pengetahuan dan wawasan saling bergantung antar pengalaman sendiri, pertanyaan, pendapat, struktur, dan masalah karakteristik masyarakat. Ilmu pengetahuan sosial membuat orang sadar untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Ada aturan. Yang ketiga, pengetahuan dan wawasan tentang perubahan atau ketetapan struktur tertentu dalam masyarakat dan pemecahan dari permasalahan sosial. Siswa menyadari bahwa nilai-nilai, standar, dan sesuatu yang berhubungan dengan berbagai posisi kekuasaan dalam masyarakat diperlukan. Pengetahuan ini memberi mereka berpikir secara realistis terhadap perubahan atau ketetapan struktur tertentu dalam masyarakat. Yang keempat, keterampilan dalam mengumpulkan informasi tentang masalah-masalah sosial dan fenomena serta menerapkan informasi dapat memungkinkan siswa untuk aktif secara sosial. Konten sosial ini diintegrasikan dalam bidang tematik, di mana berbagai fenomena sosial dan politik serta masalah diklasifikasikan. Isu-isu disajikan kepada murid-murid agar memperoleh pengalaman dalam konteks yang bermakna. Bidang tematik meliputi pendidikan, pekerjaan dan rekreasi, negara dan masyarakat, lingkungan, teknologi, serta hubungan internasional. Selanjutnya itu ada metodologi pembelajaran. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, siswa memiliki kesempatan untuk menggunakan strateginya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Sejak kecil, siswa di negara Belanda sudah dilatih untuk memecahkan suatu permasalahan dengan mengambil pembelajaran dari setiap masalah sehari-hari yang mereka hadapi. Dengan hal tersebut, minimal siswa dapat membayangkan permasalahan yang akan dihadapinya di masa depan nanti. Hal ini tentunya memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar ilmu sosial, menurut Nur Hasanah tahun 2019. Kemudian, pemerintah Belanda sangat mementingkan pendidikan. Fakta bahwa dana pendidikan yang disediakan oleh Belanda menyumbang 5,3% dari GDP-nya pada tahun 2001 membuktikan hal tersebut.
Pemerintah Belanda juga telah mengurangi biaya pendidikan bagi siswa berusia 5 tahun hingga 16 tahun. Namun, untuk pendidikan lanjut dan orang tua perlu membayar buku teks dan bahan pendukung pengajaran lainnya, dan siswa di Belanda harus bersekolah penuh waktu sejak usia 5 tahun. Kemudian ada sistem penilaian 10 poin. Ada banyak sistem penilaian berbeda di seluruh dunia. Misalnya, nilai dari nilai terendah hingga tertinggi. Contohnya itu 1 hingga 5, 1 hingga 10, 1 hingga 20, 1 hingga 100, 5 hingga 1, F hingga A. Di Belanda, sistem 10 poin digunakan dalam pendidikan menengah dan tinggi. Nilai 10 adalah nilai tertinggi dan 6 adalah nilai minimum kelulusan. Selanjutnya ada cara belajar dan mengajar ilmu pengetahuan sosial di Belanda. Proses belajar mengajar pada semua negara sama, yaitu melihat pencapaian keberhasilan pada siswa. Begitupun di Belanda, hubungan erat antara guru dan siswa akan menentukan seberapa berhasilnya proses belajar mengajar dengan sistem pendidikan tersendiri. Sikap dan karakteristik seorang guru sangat mempengaruhi hubungan dengan siswa di dalam kelas. Ciri khas pengajaran guru di Belanda adalah guru tidak terlalu dominan dalam kelas dan cenderung memiliki hubungan yang dekat dengan para siswa. Untuk mendapatkan pencapaian hasil yang maksimal dalam pembelajaran, dibutuhkan kombinasi antara kontrol dan afiliasi yang tinggi dari seorang guru. Di Belanda sendiri, guru lebih bersifat toleran, memiliki kemandirian tinggi dan tidak dominan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di Belanda bercermin pada sistem pendidikan di negara tersebut. Sistem pendidikan yang ada di Belanda memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan yang ada di negara lain. Dengan ciri khas pengajaran yang digunakan oleh para pendidik di Belanda akan melahirkan generasi penerus bangsa yang dapat mengembangkan negaranya. Penjurusan kurikulum pada tingkat dasar akan membawa siswa ke arah tujuan yang diinginkan, karena pemilihannya pun berdasarkan minat dan bakat siswa. Dengan terus berkembangnya suatu negara karena kecanggihan ilmu teknologi akan berdampak negatif mengenai sosial bermasyarakat pada suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengiringi perkembangan industri di suatu negara, maka dibutuhkannya adanya pendidikan tentang ilmu sosial. Dan untuk lebih efektif, maka ilmu sosial ini perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah karena dipelajari secara bertahap dan sesuai yang dibutuhkan. Sekian penjelasan atau pembahasan dari kelompok 10 tentang kurikulum pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di negara Belanda. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua untuk saat ini dan untuk nanti masa depan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan dan tetap menggunakan masker, selalu jaga jarak, dan selalu bahagia.